mendapatkan briefing dari Dim Tachan, Luoli, Sen Sancheng, Li Xuantong dan yang lain melakukan pelatihan khusus di gerbang surga utara yang katanya menakutkan. Sementara itu Mu Chen pergi bersama naga laut utara untuk memulai pelatihan di ruang dalam tingkat akhir wilayah petir. Kultivasi pahit yang diberikan naga laut utara untuk meningkatkan fisik tubuh dewa petir Mu Chen ke fisik petir kuadra rune. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Fisik petir kuadra rune. Retak. Pecahnya terdengar sangat kecil sehingga tidak bisa didengar, sehingga hampir mustahil untuk mendengar di dalam lautan petir ini melawan guru guntur. Namun, terlepas dari itu, ketika suara pelan terdengar, wajah naga laut utara berubah serius, sementara tubuhnya tampak hampir berubah tegang dalam sekejap. Mengirim tatapannya menembus lapisan demi lapisan lautan petir, dia menatap tajam pada sosok tipis dan lemah di dalamnya. Bang! Semua fluktuasi yang tiba-tiba, tanpa batas, dan merajalela meletus dari lokasi itu ketika sinar hitam kilat terang tiba-tiba mulai memancar dari pola darah pada pemuda yang tercakup di dalamnya. Ketika mereka memanjang, beberapa petir tirani yang abnormal dan fluktuasi guntur mulai merembes keluar dari pola darah itu. Segel miliknya itu tampaknya akan pecah. Suara mendesing. Tiba-tiba, pada saat ini, mata Mu Chen tersentak terbuka. Sambil bertepuk tangan untuk membentuk segel tangan, raungan sengit mirip dengan tepukan guntur terdengar. Raungan itu menyebabkan cairan petir di sekitarnya terdorong ke belakang, menciptakan ruang kosong besar ribuan meter tanpa ada yang bisa mendekati Mu Chen. Busur kilat hitam dengan gila menari-nari di sekujur tubuhnya sebelum mengembun bersama, membentuk sesuatu yang mirip dengan badai besar. Apakah energi petir hitam ilahi yang terkumpul di dalam tubuhnya terlalu kuat? Naga Laut Utara bergumam dan dia dengan ketat fokus pada semua yang terjadi sebelum dia. Dari penampilan situasinya, Mu Chen tampaknya sudah tidak mampu menekan energi menakutkan yang telah dia kumpulkan di dalam tubuhnya. Jika dia terus mengendalikan mereka dengan paksa, dia mungkin berisiko meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Mu Chen jelas tentang situasi di dalam tubuhnya. Meskipun berada dalam posisi berbahaya, wajahnya tetap tenang dan tenang. Dengan cepat mengubah segel tangannya, cahaya kilat hitam samar-samar terlihat menyembur keluar dari bawah kulitnya. Dua rune kental di dadanya, sementara kilat mulai bergerak karena juga mulai mengembun. Ini adalah tanda tak terduga dari formasi rune petir. Jelas, Mu Chen berusaha membuat terobosan sekarang. Mereti, busur petir hitam semakin merajalela terus menyembur keluar dari tubuh Mu Chen. Dari kejauhan, seluruh tubuhnya tampak terbungkus oleh busur petir. Saat mereka dengan gila berkilauan, mereka akhirnya berubah menjadi sinar cahaya petir, sebelum mengebor untuk membuat rune pencahayaan ketiga di dada Mu Chen. Ketika energi dari Divine Black Lightning memancar, rune petir ketiga mulai perlahan terbentuk. Saat rune petir secara bertahap terbentuk, kulit Mu Chen juga mulai berubah menjadi hitam pekat, memberinya perasaan sedingin es dan solid ketika melihat, seolah-olah tidak ada apapun di alam semesta ini yang mampu menghancurkannya. Rasa tirani yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, tubuh Mu Chen mulai tumbuh sedikit lebih tinggi. Pembentukan rune petir ketiga tidak terlalu sulit, karena energi Divine Black Lightning yang dikumpulkan oleh Mu Chen selama 3 bulan terakhir ini ikut bermain. Saat energi terus memancar tanpa henti, itu menyebabkan rune petir tampak semakin jelas dan hidup, mirip dengan rune sejati yang dibentuk oleh guntur dan kilat. Formasi ini berlangsung selama sekitar selusin menit, sebelum busur petir hitam terakhir di permukaan tubuhnya menghilang. Rune petir ketiga di dada Mu Chen benar-benar kental dan terbentuk. Pada saat pembentukannya, pola darah yang menutupi tubuh Mu Chen menghilang, sementara sinar redup kecemerlangan memancar keluar, dan fluktuasi energi tiran yang jauh terpancar bersama dengannya. Meskipun Mu Chen masih duduk diam di sana, tidak bergerak 1 inci, dia sudah bisa memberi orang perasaan seolah-olah setiap gerakan darinya dapat menghancurkan bumi dan membuat langit. Triple Rune Lightning Fisik, gumam naga laut utara saat matanya sedikit menyipit. Mampu mendapatkan peningkatan setelah berada di sana selama 3 bulan sebenarnya dianggap hasil yang cukup bagus. Dia sedikit melebih-lebihkan ketika dia menuntut Mu Chen untuk mencapai kuadra rune lightning fisik dalam setengah tahun ini. Lagi pula, dia tahu kesulitan yang diperlukan dalam melatih dan mengolah fisik petir. Mengolah seni penyempurnaan tubuh, dengan sendirinya, sangat sulit, apalagi fisik dewa petir, yang dianggap sebagai seni ilahi refinemen tubuh yang agak bagus.
Oh, namun, sama seperti naga Laut Utara diam-diam berpikir, tiba-tiba, dia membalikkan pandangannya dan memperhatikan bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti setelah formasi lengkap dari rune petir ketiganya. Pemuda itu dengan erat mengepalkan giginya. Karena pelatihan pahit selama 3 bulan terakhir, tunggul berantakan tumbuh di wajahnya yang tampan. Namun demikian, itu menyebabkan dia tampak sangat tegas dan teguh. Sambil bertepuk tangan, segel tangannya berubah sekali lagi, secara tak terduga melanjutkan untuk menampilkan segel mnemonik dari Dewa Petir Dewa. Har, raungan rendah terdengar dari mulutnya, sekali lagi, ketika badai di belakangnya mulai mengembang, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Sinar raksasa cahaya petir melolong, mengalir tanpa henti saat mereka menabrak tubuh Mu Chen. Di bawah serangan dari cahaya petir, sedikit cahaya lampu benar-benar mulai mengembun di atas rune petir ketiga di dada Mu Chen. Dia benar-benar ingin menyingkat rune petir keempatnya dengan satu semburan energi. Memang, dia mendukung ide ini, iya. Naga Laut Utara bergumam. Gemuruh. Petir hitam dengan gila berputar di sekitar tubuh Mu Chen, dengan energi Divine Black Lightning tanpa henti memuntahkan dari lautan petir, sebelum akhirnya bergegas ke tubuh Mu Chen. Aliran deras ini sangat tirani. Jika bukan karena Mu Chen dengan gila menahan semua serangan dari Divine Black Lightning, dia mungkin tidak berani menanggung aliran seperti itu. Namun, meskipun itu yang terjadi, dia merasa tubuhnya tampak terpisah begitu kuat, rasa panas menyengat menyiksanya, tampaknya ingin membelah tubuhnya menjadi potongan-potongan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan terus bertahan. Semakin banyak energi dari Divine Black Lightning melolong. Namun, meskipun begitu, pembentukan rune petir keempat jelas 100 kali lebih sulit daripada yang ketiga. Bahkan dengan energi tak terbatas dari Divine Black Lightning yang mengalir ke tubuhnya, itu hanya mampu membentuk kurang dari setengah dari rune petir itu. Masih ada sedikit sebelum pembentukan lengkapnya. Akhir cerita ini menyebabkan bayangan kekhawatiran yang mendalam melintas di mata Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akumulasi 3 bulannya masih tidak akan bisa sepenuhnya menyingkat rune keempatnya. Memang, fisik Dewa Petir ini sangat sulit untuk dilatih dan dilatih. Benar-benar anak nakal yang ceroboh. Petik 2. Naga Laut Utara menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, sebelum bergumam, ketika membantu orang, bantu sampai akhir. Melihat ibumu telah membantu Akademi Spiritual Surga Utara kami, lelaki tua ini akan membantumu sekali lagi. Petik 2. Saat suaranya terdengar, dia mengibaskan jarinya. Tiba-tiba, roh petir di kedalaman lautan petir meraung, seolah-olah telah mendengar semacam perintah. Namun, terlepas dari itu, tampaknya sangat tidak mau, sehingga mulai berjuang dalam upaya untuk melarikan diri dari pengontrolnya. Huff. Mendengus dingin terdengar dari naga Laut Utara. Tiba-tiba, bulu hitam mulai tumbuh dari tubuh raksasa dari Lightning Spirit. Mengebor ke dalam tubuhnya, bulu-bulu hitam itu tampak berakar di tubuhnya. Saat sinar hitam kecemerlangan menyembur dari mereka, deru amarah yang menghancurkan bumi terdengar, yang terdengar sangat sakit. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya mulai berangsur-angsur berubah. Dengan suara gemuruh, seberkas sinar petir hitam terbang keluar dari kepalanya. Cahaya petir hitam kecil itu tampak seperti setetes cairan petir, namun tampak seolah-olah ada dunia guntur dan kilat di dalamnya. Saat kilat melintas dan guntur bertepuk di dalamnya, tampak sangat aneh dan aneh. Suara mendesing. Tetesan cairan petir hitam dengan cepat melesat melintasi lautan petir. Akhirnya, menembus badai, itu langsung melesat ke dahi Mu Chen. Seketika, tubuh Mu Chen berubah kaku dan kaku saat sinar cahaya petir hitam keluar dari dahinya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, itu telah meluas ke seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak terbungkus tanaman merambat hitam, tampak agak misterius. Bang! Bang! Tiba-tiba, permukaan tubuh Mu Chen meledak terpisah ketika gumpalan kabut darah naik. Pada saat ini, wajahnya mulai melengkung dan membelok, jelas menunjukkan rasa sakit dan penderitaan yang dia rasakan sekarang. Ketika kabut darah naik dari permukaan tubuhnya, cahaya petir yang menutupi seluruh tubuhnya mulai dengan gila-gilaan menarik kembali menuju petir keempat di dadanya. Cahaya petir itu tampaknya mengandung energi yang sangat mencengangkan dari Divine Black Lightning, menyebabkan rune petir yang mengalami kesulitan memadat dengan cepat memanjang. Tubuh Mu Chen terus meledak terpisah, dengan semakin banyak kabut darah menyembur keluar. Akhirnya,
Mereka membentuk lapisan tebal darah yang mengeras, membungkus tubuh Mu Chen dengan erat di dalamnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, badai di luar mulai perlahan menghilang. Mu Chen diam-diam duduk di dalam lautan petir, dengan cairan petir tidak mampu mendekati belasan meter darinya. Pada saat ini, auranya tampaknya telah berubah sangat lemah, dengan tidak ada satupun kegiatan yang dapat dideteksi darinya. Dengan tangan di punggungnya, naga laut utara diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan, dia hanya berdiri di udara saat dia diam-diam menunggu. Penantian ini berlanjut selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, tidak hanya darah yang mengeras yang telah membungkus Mu Chen tidak membuat gerakan aneh, bahkan satu gerakan pun dapat dideteksi dari tubuh di dalamnya. Dari kelihatannya kalau itu, sepertinya dia telah kehilangan semua kehidupan dan vitalitas. Namun, meskipun begitu, naga laut utara masih tidak mengambil tindakan, sementara kelopak matanya menggantung rendah. Tiba-tiba, tatapannya bergerak. Suara mendesing. Sepotong darah mengeras diam-diam meluncur di dalam lautan petir. Seperti reaksi berantai, potongan-potongan darah yang mengeras dengan cepat jatuh, dengan cepat berubah menjadi debu dan berkibar. Ketika darah mengeras jatuh, sosok tinggi dan kurus muncul. Ketika pemuda itu membuka matanya, cahaya kilat hitam melintas di dalam matanya yang hitam, tampak sangat garang sampai ke titik yang akan menyebabkan orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dia perlahan berdiri, rambut hitamnya berkibar di sekitar. Menurunkan kepalanya, dia melihat 4 rune cahaya bersinar lembut di dadanya. Rune petir yang hidup dan seperti kehidupan mirip dengan busur petir yang paling indah di alam semesta, memancar dengan energi yang tak terukur di dalamnya, seolah-olah mengandung pamor langit dan bumi. 4 rune petir. Fisik petir kuadra rune. Melihat 4 rune petir, Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya dengan erat, sementara energi bergelombang mirip dengan tsunami yang menyembur keluar dari tubuhnya tanpa henti. Ini adalah rasa kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mu Chen saat ini memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berani bertarung langsung melawan seorang ahli yang telah lulus bencana tubuh manusia hanya murni dengan kekuatan ini. Kekuatan ini akan benar-benar menyebabkan orang terlalu mabuk. Sebuah lengkungan melengkung ke atas di sudut mulut Mu Chen. Akhirnya, tidak bisa menahannya lagi, dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengangkat kepalanya ke arah langit dan melolong panjang. Raungannya bergemuruh keluar, menyebabkan gelombang besar yang menghancurkan langit terbentuk di dalam lautan petir. Saat tepuk gemuruh merajalela, mereka mengembun di belakang pemuda itu. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa petir yang turun dari surga. Setelah 3 bulan pelatihan pahit, dia akhirnya menerima kompensasinya. Tahap pertama, gemuruh. Lautan hitam petir tanpa henti melonjak dan bergejolak, sementara gemuruh guntur bergema di seluruh tempat, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bersenandung dan bergetar. Suara mendesing. Tiba-tiba, lautan hitam pencahayaan pecah sebagai sosok yang terpancar dengan cahaya lampu yang ditembakkan, sebelum tiba di hover di atas lautan petir. Baut raksasa Divine Black Lightning melolong, turun pada sosok itu. Sinar cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya keluar, namun sosok itu hanya mengulurkan tangannya, muncul dalam keadaan sangat mabuk. Setelah mempromosikan fisik dewa petirnya ke fisik petir kuadra rune, perlawanan Mu Chen terhadap Divine Black Lightning jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak akan lagi terserang kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, ketika energi merajalela dari pencahayaan hitam ilahi telah memasuki tubuhnya, mereka hanya membawa perasaan yang sedikit mati rasa, sensasi yang sangat nyaman. Menurunkan tangannya, Mu Chen menghembuskan segumpal kabut putih, di mana bahkan berkilau dengan cahaya petir. Senyum penuh semangat muncul di wajahnya. Memang, fisik pencahayaan kuadra rune ini jauh lebih tirani daripada fisik petir di Plorune. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah naga laut utara di kejauhan, sebelum menembak dengan gerakan tubuhnya. Menyapu pandangannya ke seluruh tubuh Mu Chen, senyum puas muncul di wajah naga laut utara. Meningkatkan fisik dewa petir seseorang dari Diplorune ke kuadra rune dalam rentang 3 bulan. Ini sudah kecepatan perbaikan yang agak bagus. Terima kasih Laut Utara Senior. Mu Chen berbicara dengan hormat sambil menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa bantuan naga Laut Utara sangat penting baginya untuk dapat memiliki perbaikan seperti itu. Jika tidak, dia akan membutuhkan setidaknya 1 kali lipat waktu untuk dapat memperoleh hasil yang serupa. Melambaikan tangannya, naga Laut Utara menjawab,
karena kamu berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar untuk Akademi Spiritual Surga Utara kita, secara alami aku akan sedikit membantu untuk menghindari kehilangan muka. Petik 2. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, menatap Mu Chen, sebelum melanjutkan. Namun, selama 3 bulan terakhir, aku hanya bisa membantumu mempromosikan fisik Dewa Pencahayaanmu ke level ini. Itu tidak memberikan terlalu banyak promosi untuk budidaya energi spiritual kamu. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Selama 3 bulan terakhir, ia terutama melatih dan mengolah fisik Dewa Penerangannya. Meskipun energi spiritualnya juga meningkat, itu tidak pada tingkat peningkatan yang mencengangkan seperti fisik Dewa Pencahayaannya. Namun demikian, dia sudah sangat puas. Lagi pula, dalam kurun waktu 3 bulan, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan secara drastis dalam kedua aspek. Dia harus memilih salah satu dari mereka untuk fokus. Masih ada 3 bulan lagi sampai tanda setengah tahun. Selama 3 bulan ke depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melatih dan mengolah energi spiritual aku dan meningkatkan tingkat kultivasi aku, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar itu, naga Laut Utara menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke. Namun, selama 3 bulan ke depan, aku tidak akan membimbing kamu lagi, kamu akan mengubah tempat. Selama 3 bulan ke depan, kamu milik orang lain." Petik 2. Orang lain. Mu Chen melongo. 3 bulan terakhir kamu akan dipandu oleh Penatua Lingxi. Ini akan baik-baik saja jika kamu mengikutinya. Dia mengatakan bahwa jika kamu mengikutinya, dia akan membiarkan kekuatanmu meningkat dengan cepat selama 3 bulan ke depan. Petik 2. Dengan tawa nakal, naga Laut Utara mengirim senyum ke arah Mu Chen sambil berkata, pelatihan di bawahnya selalu lebih baik daripada mengikuti pria tua yang tidak menarik ini, kan? Dia wanita yang sangat cantik, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan kamu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, oke? Ini adalah pertama kalinya aku melihat Lingxi sangat peduli dengan laki-laki. Bahkan di depan kami, ia selalu terlihat dingin dan sedingin es. Petik 2. Mendengar itu, rasa malu memenuhi wajah Mu Chen. Kata-kata macam apa ini? Baik, saatnya kamu pergi, aku harus menutup untuk sementara waktu. Petik 2. Naga Laut Utara menempatkan tangannya di belakang punggungnya, sementara sinar kecemerlangan tampak beredar di wajah kunonya. Pada saat ini, tajamnya tatapannya begitu tajam, tampaknya mampu menembus ruang, memberi orang perasaan tirani yang tak terlukiskan. Melihat ini, gemetar samar bergetar di hati Mu Chen saat dia memeriksa. Senior Laut Utara, apakah kamu akan menerobos? Jelas merasa sangat baik, naga Laut Utara menyeringai saat dia mengangguk. Sambil menghela nafas, dia menjawab, aku sudah mandek di dunia ini selama bertahun-tahun. Ini semua berkat kamu dengan membantu aku mendapatkan pil Lightning Guts. Setelah mempersiapkan selama setengah tahun, saatnya bagi aku untuk mencoba menerobos. Mendengar itu, Mu Chen memukul bibirnya. Jika naga Laut Utara berhasil dalam terobosannya, ia akan menjadi penguasa bumi yang asli. Ditempatkan di dalam seluruh dunia 1000 besar, dia akan dianggap sebagai tuan wilayah. Setelah semua, bahkan kekuatan sekuat klan Dewa Luo, ahli terkuat mereka, yang adalah kakek Luo Li, Luo Tianshen, hanyalah penguasa bumi. Mampu melindungi klan Dewa Luo di bawah tatapan tamak yang berasal dari 3 klan dewa besar lainnya, ini menunjukkan dengan tepat seberapa kuat seseorang yang memiliki kekuatan ini. Meskipun itu hanya perbedaan yang bagus antara penguasa tingkat ke-9 dan penguasa bumi, perbedaan kekuatannya berbeda seperti langit dan bumi. Jika naga Laut Utara memiliki kekuatan penguasa bumi di masa lalu, bahkan jika seseorang memberikan keberanian kepada Istana Naga Iblis, mereka tidak akan berani memprovokasi Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan untuk apa yang disebut, leluhur tua yang tak terukur, tidak akan berani menginjakkan kaki ke benua Surga Utara ini. Kalau begitu aku akan memberi selamat pertama Laut Utara Senior atas terobosanmu di sini, kata Mu Chen dengan hormat sambil menangkupkan tangannya ke arah naga Laut Utara. Sambil tersenyum, naga Laut Utara menganggukkan kepalanya. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang mulai melengkung dan membelok, sebelum jalur menuju Akademi Spiritual Surga Utara dihancurkan. Melihat ini, Mu Chen tidak ragu lagi. Mengubah tubuhnya, dia melangkah ke ruang yang bengkok. Saat ruang berfluktuasi kacau, tubuhnya benar-benar menghilang di dalamnya. Melihat bahwa Mu Chen telah menghilang, wajah naga Laut Utara secara bertahap tumbuh khusyuk. Dengan mengepalkan tangannya,
pil lightning bulat halus muncul di dalam. Pil ini memiliki kemegahan hitam pekat, dengan kilat menutupi keseluruhannya, muncul seolah-olah itu berkembang menjadi dunia kilat, menyebabkannya tampak sangat misterius. Gemuruh. Ketika pil Dewa Petir ini muncul, petir langsung melintas dan petir bertepuk tangan di tingkat terakhir dari wilayah petir saat petir yang tak terhitung jumlahnya hancur di cakrawala, menyebabkan ruang gelap dan gelap ini menyala seperti fajar. Mengaum. Raungan terdengar dari kedalaman lautan petir pada saat yang sama. Roh petir tampaknya telah menemukan pil Dewa Petir. Naga Laut Utara menembakkan tatapan acuh tak acuh ke kedalaman lautan petir, sebelum menariknya kembali. Lingkaran cahaya hitam mulai berdesir dari tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya bengkok dan terdistorsi, dengan cepat berkembang dalam ukuran. Dalam rentang napas pendek, tubuhnya telah berubah menjadi bentuk kehidupan raksasa tanpa akhir. Tubuh makhluk ini berwarna hitam pekat, dan muncul seperti ikan, namun bukan ikan, seperti naga, namun bukan naga. Itu menyebar sayapnya, sayap yang mirip dengan awan vertikal yang tampaknya menutupi setengah dari ruang. Saat pil penerangan dewa melaju ke langit, naga laut utara membuka rahangnya yang besar, mirip dengan paus yang menghisap air. Saat pil lightning god turun di samping petir dan petir yang merajalela tak berujung, itu sepenuhnya ditelan oleh rahang raksasa naga laut utara. Bang! Bang! Ketika pil lightning god memasuki tubuhnya, dengan melompat, tubuh raksasa naga laut utara bergegas ke kedalaman lautan petir. Detik berikutnya, seluruh ruang tumbuh merajalela ketika lautan pencahayaan melonjak dan bergolak. Gelombang raksasa yang menjulang tinggi ribuan dan ribuan meter menyapu, tampak ingin menghancurkan seluruh ruang, pemaksaan mereka mungkin sangat menakutkan. Sebuah terobosan menakjubkan dengan diam-diam berfermentasi di kedalaman lautan petir ini. Setelah melangkah ke jalur spasial, Mu Chen secara alami tidak mengetahui rahasia keributan menakjubkan yang terjadi setelah dia meninggalkan wilayah petir. Terlebih lagi, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berguna sama sekali. Terobosan ke dunia itu sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Selain berdoa untuk keberuntungan bagi naga laut utara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di udara di atas Akademi Spiritual Surga Utara, ruang mulai melengkung dan membelok, sebelum Mu Chen muncul dari itu. Melihat ke seberang cakrawala biru, dia menatap para spirit beast yang terbang melintasi langit, sebelum mendengar suara vitalitas yang keluar dari seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setiap kali dia keluar dari wilayah petir, dia selalu merasa akhirnya melihat cahaya. Tempat itu memberi orang terlalu banyak tekanan ketika mereka berada di dalamnya. Namun demikian, harus dikatakan bahwa itu benar-benar tempat pelatihan yang benar-benar fantastis. Melayang di udara, Mu Chen menyapu pandangannya. Setelah sedikit merenung, dia menembak langsung ke arah puncak gunung, tempat Ling Xi tinggal. Sampai sekarang, Luoli dan yang lainnya jelas masih berlatih dan berkultivasi di dalam gerbang surga utara. Oleh karena itu, tanpa perlu kembali ke daerah Freshman, yang terbaik baginya untuk memanfaatkan setiap momen dan menemukan Ling Xi sekarang. Setelah beberapa menit, Mu Chen turun ke puncak gunung yang tenang. Disinilah Ling Xi tinggal sendirian. Tidak hanya tidak ada siswa yang berani datang ke sekitarnya, juga sangat jarang bagi atasan akademi untuk datang ke sini. Setelah semua, mereka terlalu jelas tentang temperamen sedingin es Ling Xi. Yang terakhir bahkan tidak memberi banyak perhatian pada Din Tai Chang, jadi bagaimana dengan mereka? Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang bisa mereka katakan, karena di dalam seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, selain Naga Laut Utara dan Din Tai Chang, bahkan 5 tetua yang duduk surgawi tidak cocok untuk Ling Xi. Karena itu, ia memiliki modal transenden. Setelah turun ke gunung, Mu Chen diam-diam berjalan ke halaman. Menyapu pandangannya, dia melihat wanita berjubah putih duduk di depan rumah bambu. Perempuan itu memiliki sosok anggun, ramping, dadanya berdiri luar biasa di balik jubah putihnya, pinggang kecilnya tipis dan ramping dengan sepasang alis yang terlihat artistik. Namun demikian, wajahnya yang cantik memiliki ekspresi sedingin es di atasnya. Pada saat ini, salah satu tangannya yang cantik memegang tulang belakang sebuah buku tua, sementara yang lain dengan lembut memainkan rambutnya yang panjang. Tontonan ini mirip dengan adegan lukisan, menyebabkan Mu Chen berubah sedikit linglung saat melihatnya. Siapa yang mengira bahwa orang yang dianggap sebagai ahli terkuat ketiga dari Akademi Spiritual Utara Heavens sebenarnya akan menjadi wanita muda yang cantik?
Apa masalahnya? Menganga kagum. Sementara Mu Chen sedikit linglung, suara yang jelas dan senang terdengar dari hadapannya, hanya untuknya memperhatikan bahwa Ling Si sudah menarik pandangannya dari buku kuno di tangannya. Mengangkat wajahnya yang menyenangkan, dia mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen. Pada saat ini, ekspresi sedingin es yang sebelumnya hadir di wajahnya benar-benar meleleh, digantikan oleh busur yang melengkung di sudut bibirnya, sebuah pemandangan yang akan menyebabkan bunga kehilangan warna mereka. Sambil menggaruk kepalanya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, kakak saudari Ling Si benar-benar semakin cantik. Petik 2. Lebih cantik dari teman perempuan kecilmu. Tanya Ling Si menggoda. Dengan tawa nakal, Mu Chen berjalan dan berkata, Tuan Laut Utara berkata untuk memungkinkan Penatua Sister Ling Si membimbing pelatihan dan kultivasi aku mulai dari sini. Petik 2. Mendengar itu, Ling Si mengangguk dengan lembut, sebelum melambaikan tangannya ke arah Mu Chen untuk memintanya duduk di sampingnya. Menempatkan tangannya yang seperti giok di pipinya, dia mulai diam-diam menatap wajah tampan Mu Chen. Mu Chen berubah sedikit malu oleh tatapannya, menyebabkan tatapannya berkeliaran. Dengan senyum tipis, Ling Si menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan seperti batu giok sedingin es untuk menggosok wajahnya. Selama 3 bulan terakhir pelatihan terfokus dan kultivasi, tunggul tumbuh di wajahnya, menyebabkan penampilan pemuda yang lembut dan tidak dewasa menghilang sedikit, digantikan oleh wajah yang teguh dan gigih dari pria sejati. Setelah disentuh oleh tangannya yang seperti batu giok sedingin es, Mu Chen sedikit terkejut, sebelum tubuhnya berubah kaku ketika dia melihat pisau tajam kecil muncul di antara ujung jari ramping Ling Si. Penatua Sister Ling Si. Namun, tidak menunggunya mundur karena refleksnya yang terkondisi, Ling Si sudah bergerak lebih dekat. Ketika aromanya menghampiri, fluktuasi samar muncul di dalam matanya yang indah. Melesat, pisau tajam dengan lembut mencukur hadir tunggul berantakan di wajah Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen melongo ketika dia menatap wajah yang benar-benar cantik hanya beberapa inci di depannya, sebelum melihat ekspresi yang sungguh-sungguh di wajahnya. Pada saat ini, emosi keluar darinya. Ling Si seperti ini benar-benar seperti Sister Elder. Masalah jantung. Di depan rumah bambu tempat beberapa naungan dari sayuran menyelimuti daerah itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Daun hijau zamrud bergoyang-goyang di udara ketika mereka melayang turun ke tubuh lelaki dan perempuan yang hadir di depan rumah bambu. Mengabaikan daun-daun yang mendarat di atasnya, Ling Si sedang membersihkan hadiah tunggul di wajah Mu Chen. Ujung pisau sedingin es itu menyapu wajahnya, menyebabkan sedikit perasaan menyegarkan muncul di kulitnya. Ekspresi tulus pada wajah gadis di hadapannya menyebabkan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Setelah memberikan sapuan terakhir ujung pisau di wajah Mu Chen, Ling Si melihat ke arah wajah pemuda yang telah mendapatkan kembali penampilan tampan dan tampannya, sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas. Dengan senyum manis, dia berkata, meskipun penampilanmu yang tidak dicukur terlihat cukup bagus, aku masih lebih suka kamu bersih dan dicukur. Petik 2. Sambil menggaruk kepalanya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, Penatua Sister Ling Si, kamu biasanya memiliki ekspresi dingin di wajah kamu. Jika kamu terus tersenyum seperti itu, aku tidak tahu berapa banyak orang akan tergila-gila dan jatuh cinta padamu. Petik 2. Mulut yang sangat bagus. Aku, kakakmu, tidak suka itu, jawab Ling Si dengan senyum tipis. Sambil menyingkirkan pisau-pisau, dia melepaskan tangannya yang seperti batu giok dari wajah Mu Chen. Saat dia menarik jari-jarinya yang ramping, kehangatan yang tersisa di ujung jarinya menyebabkan matanya berfluktuasi, sementara matanya yang indah sedikit menggantung. Penatua Sister Ling Si, apa yang ada dalam pikiran kamu untuk pelatihan aku mulai sekarang? Tanya Mu Chen karena penasaran. Dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Dalam jangka waktu ini, ia perlu memusatkan seluruh pikirannya pada pelatihan dan kultivasi energi spiritualnya. Lagi pula, terlepas dari berapa banyak es yang dia miliki, energi spiritual adalah fondasi dari segalanya. Dengan energi spiritual yang cukup tirani, tidak peduli seberapa kuat esnya, akan sulit baginya untuk menampilkannya dalam efek penuh, mirip dengan ibu rumah tangga terpandai yang tidak akan bisa memasak tanpa nasi. Tidak bisakah energi spiritualku menyuburkan energi spiritualmu? Mata indahnya menatap daun yang telah turun ke tanah, Ling Si berbicara dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen langsung tersenyum malu sebelum menjawab, jangan menggodaku, Penatua Sister Ling Si. Bagaimana aku berani menggunakan metode itu? Jika ibu tahu tentang itu,
bukankah dia akan memukuli aku sampai mati? Petik 2. Lingxi sedikit memiringkan kepalanya, menyebabkan rambut hitamnya menyapu seperti air terjun, menutupi pipinya yang halus dan mengkilap, sebelum menjawab dengan lembut, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Di dalam klan itu, orang-orang yang berlatih dan berkultivasi dalam gulungan Yin seni pagoda hebat pada awalnya hanyalah pelayan dengan status rendah dan rendah. Tampaknya para pelayan itu akan mengorbankan diri mereka sendiri pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berlatih dalam gulungan yang dari seni pagoda besar. Suaranya menjadi semakin lembut, karena dia bisa merasakan senyum di wajah pemuda di sampingnya perlahan mulai terkendali. Diam-diam melihat gadis berjubah putih di sisinya, dengan kaki rampingnya meringkuk, sementara sosoknya yang manis terlihat agak lemah sampai-sampai sedikit gemetar. Mu Chen melihat beberapa kemurungan yang kosong keluar dari matanya. Penatua Sister Lingxi, apakah kamu curiga bahwa ibu aku membiarkan kamu melatih dan mengolah gulungan Yin seni pagoda hebat, sebenarnya, demi membiarkan kamu menjadi pelayan aku? Tanya Mu Chen dengan lambat. Gemetar yang dahsyat mengguncang tubuh Lingxi saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Mu Chen, dia menggelengkan kepalanya, panik saat matanya dipenuhi dengan hingar-bingar yang menyebabkan hati orang merasa sakit untuknya. Tidak, aku benar-benar tidak akan meragukan Bibi Jing. Kalau bukan karena Bibi Jing, aku akan lama mati dalam hujan sedingin es itu. Kalau bukan karena Bibi Jing memberi aku alasan untuk hidup, bahkan jika aku terus hidup, aku hanya akan menjadi mayat berjalan. Petik 2. Bibi Jing adalah pilar yang menopang hidupnya yang sedingin es. Dia rela menghancurkan dirinya sendiri daripada meragukan Bibi Jing, sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lakukan. Ketika seseorang hidup terus, dia akan selalu membutuhkan semacam iman. Iman ini bisa menjadi pembalasan, untuk melindungi atau bahkan hal-hal lain. Sedangkan Lingxi, keyakinan yang membuatnya tetap hidup adalah sosok yang hangat dan lembut yang membawanya keluar dari tempat kematian yang sedingin es dan putus asa. Karena itu, begitu keyakinannya runtuh, ia mungkin benar-benar kehilangan semua motivasi untuk melihat ke depan dalam kehidupan, benar-benar mirip dengan mayat yang berjalan. Baginya, ini adalah masalah yang lebih sulit untuk diterima daripada kematian. Melihat ke arah Lingxi yang dilanda panik, Mu Chen mengulurkan tangannya. Dengan lembut menggenggam tangan dingin seperti batu giok itu, dia berbicara dengan suara lembut. Penatua Sister Lingxi, ada banyak hal di alam semesta ini yang tidak dapat kita pahami dan pahami dengan jelas. Ketika mata kita tidak dapat membantu kita mendapatkan jawaban, kita harus menggunakan hati kita untuk menghakimi dan menguraikan. Apakah kamu berpikir bahwa ibu aku akan berbohong kepada kamu? Petik 2. Mendengar itu, Lingxi melongo, sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun busurnya kecil, mereka tegas dan teguh. Dia menghabiskan bertahun-tahun bersama Bibi Jing. Meskipun ingatannya telah disegel, perasaan dan emosi dalam lubuk hatinya itu sama sekali bukan kebohongan. Oh, dengan senyum tipis, Mu Chen berbicara, sepertinya kamu cemburu padaku. Petik 2. Lingxi segera menatap Mu Chen dengan kosong, dengan bibirnya mulai cemberut tanpa sadar. Apakah kamu buta atau apa? Hanya karena kamu melihat ibuku, yang begitu penting bagimu, setelah melihat bagaimana ibuku menatapku ketika kami bersatu kembali, sepertinya menyebabkan emosimu berfluktuasi terlalu banyak, yang membuatmu berpikiran liar. Jadi, favorit Bibi Jing adalah putranya sendiri, kan? Dengan begitu, kamu merasa tertekan, mengkhawatirkan kehilangan pribadi kamu, sebelum membuang waktu untuk masalah yang tidak berarti. Sejak awal, ketika kamu mengucapkan kata-kata itu, emosi kamu mulai tidak benar. Melihat ke arah wajah yang semakin dicintai bit merah Lingxi, Mu Chen berbicara sambil tersenyum. Sejak kembali dari benua surga utara, kamu telah memiliki pikiran liar, apakah aku benar? Wajah manis Lingxi berubah menjadi merah lebih dalam saat dia dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Melihat mata pemuda yang cerah di hadapannya, di mana niat tertawa muncul, dia tiba-tiba merasakan hati nurani yang sedikit bersalah naik di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah apa yang dikatakan Mu Chen benar atau tidak, dengan satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasi adalah dia benar-benar merasa agak tertekan setelah kembali dari benua surga utara. Maaf, jawab Lingxi sambil menundukkan kepalanya. Mu Chen adalah putra kandung Bibi Jing. Yang terakhir memiliki perasaan terdalam untuknya adalah sesuatu yang benar-benar dapat dimengerti. Pikiran liarnya sendiri tampaknya tidak memiliki alasan di belakang mereka.
Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia bisa mengerti apa yang sedang dialaminya. Ketika ibunya dan Lingxi bersama, yang pertama jelas tidak menyebutkan tentang dia. Karena itu, bahkan Lingxi tidak tahu bahwa ibunya memiliki seorang putra. Ditambahkan dengan kepercayaan yang dimiliki Lingxi untuk ibunya, tidak bisa dihindari bahwa hubungan antara keduanya adalah yang paling penting bagi yang terakhir. Namun, sekarang, dia tiba-tiba masuk. Selain itu, ia adalah putra kandung ibunya, hubungan yang merupakan kelanjutan dari garis keturunan, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Lingxi. Ini mengakibatkan dia memiliki perasaan dan emosi seperti itu. Ketika seseorang melihat sesuatu yang terlalu penting, ia akan menderita kerugian seperti itu ketika dalam hasil seperti itu. Lingxi jelas menekan emosi dan perasaan itu. Namun, meskipun begitu, ketika obrolan mereka menyentuh beberapa topik sensitif, dia agak terpicu oleh mereka. Penatua Sister Lingxi, aku tidak punya pikiran untuk bersaing dengan kamu tentang hal ini. Selain itu, aku tidak berpikir bahwa ibu aku akan menolak atau menjauhkan diri dari kamu setelah menemukan aku. Tidak peduli berapa lama, kamu akan selalu bersama kami, aku memperlakukan kamu sebagai kakak perempuan. Tidak ada yang diizinkan menggertak kamu. Karena itu, kamu tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, kamu memiliki satu orang lagi yang akan melindungi kamu. Ini adalah masalah yang sangat berharga, benarkan? Duduk di hadapan Lingxi, Mu Chen berbicara dengan senyum tipis. Mengangkat kepalanya, Lingxi memandang ke arah wajah pemuda tampan di depannya. Mata cerah itu, senyum hangat dan lembut yang muncul di sudut mulutnya, menyebabkan matanya menjadi merah tak terkendali. Meskipun dia biasanya terlihat agak dingin dan acuh tak acuh, itu bukan karakternya. Karena pengalaman awal hidupnya, dia sangat sensitif. Setelah memiliki kehangatan, dia ingin memegangnya, tidak ingin melepaskannya. Karena itu, dia sangat eksklusif dan resistif terhadap orang-orang di dekatnya. Meskipun Bibi Jing bukan ibu kandungnya, Lingxi benar-benar memperlakukan yang pertama sebagai ibunya di dalam hatinya. Hanya memiliki satu kerabat dekat, Lingxi tidak ingin kehilangan dia. Beberapa hari terakhir pikiran liar telah menyebabkannya mengembangkan emosi yang menyedihkan. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat pemuda di depannya, emosinya mulai perlahan stabil, sementara senyum di sudut mulutnya melengkung hangat dan lembut. Dia menatap Mu Chen. Pemuda di depannya jelas lebih kecil darinya. Kekuatannya tidak setara dengannya. Namun, itu memberi orang perasaan nyaman. Sungguh, orang yang aneh. Lingxi dengan lembut tersenyum, senyumnya perlahan kembali ke keadaan sebelumnya. Mengulurkan tangannya yang adil dan ramping, dia dengan lembut mengusap kepala Mu Chen, sebelum berbicara dengan senyum, kamu jauh lebih lemah dari aku. Bagaimana kamu bisa melindungi aku dengan kekuatan itu? Petik 2. Mengangkat bahu, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, itu tidak mungkin sekarang, tapi selalu ada masa depan. Ketika aku menjadi lebih kuat dari penatua Sister Lingxi, sudah saatnya bagi aku untuk melindungi kamu. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Mu Chen memandang ke arah Lingxi dan tersenyum nakal. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa penatua yang kuat Sister Lingxi akan benar-benar memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu. Meskipun demikian, itu cukup lucu. Petik 2. Wajah Lingxi langsung menjadi merah padam, karena dia tahu itu bisa dianggap bahwa dia telah kehilangan banyak wajah. Namun demikian, dia hanya bisa menembak tatapan kesal pada Mu Chen, sebelum memalingkan wajahnya yang kaku dan menyenangkan. Sambil tersenyum, Mu Chen tertawa, karena dia tahu bahwa wajah Lingxi, pada kenyataannya, sangat tipis. Meskipun dia tahu bahwa Lingxi tidak akan berhenti membimbingnya dalam pelatihan dan kultivasinya karena malu, dia tahu bahwa tidak perlu begitu sengit ketika memaksa orang. Lagi pula, karena jauh lebih kuat darinya, sangat mudah baginya untuk berurusan dengannya. Baik, momen ini berhenti sekarang. Namun, untuk kata-kata itu, jangan ucapkan lagi, oke. Meskipun penatua Sister Lingxi telah melatih dan mengolah gulungan Yin seni pagoda hebat, aku sama sekali tidak ingin kamu menjadi pelayan aku. Jika kamu mengucapkan kata-kata itu lagi, aku akan marah, kata Mu Chen dengan wajah lurus. Oke, aku tahu. Jawaban Lingxi lembut dan lembut. Bagaimana sikap lembut dan lembut ini seperti pakar terkuat ketiga yang bermartabat dan mengesankan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Pelatihan apa yang akan kita lakukan? Tanya Mu Chen. Ingin memiliki.
Peningkatan besar energi spiritualnya di 3 mulut berikutnya sepertinya bukan masalah yang sederhana. Sedikit memiringkan kepalanya, pikir Lingxi beberapa saat, sebelum tersenyum dengan manis dan menjawab, sederhana, aku akan mengajari kamu gulungan yin seni pagoda hebat kepada kamu. Dengan begitu, kamu akan bisa mendapatkan grid pagoda art yang lengkap. Sebenarnya, sebelum dia pergi, Bibi Jing telah memberitahuku tentang ini. Karena dia tidak punya waktu untuk mengajarkannya kepadamu, dia telah mengizinkanku lakukan. Petik 2. Mu Chen melongo, sebelum kepalanya mulai memanas. Edisi lengkap seni pagoda hebat. Fon, jika kamu mengirimkan seni pagoda hebat kepada aku, bukankah itu akan memengaruhi penatua Sister Lingxi? Meskipun bisa memiliki seni pagoda hebat yang lengkap sangat mengharukan bagi Mu Chen. Dia masih mempertahankan ketenangan saat bertanya tentang hal itu. Dia masih agak takut bahwa Lingxi akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin mendapatkan kekuatan itu tidak akan membuatnya senang untuk mengetahui. Mendengar itu, Lingxi tersenyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya. Ketika perasaan hangat memancar dari matanya yang indah, dia menjawab, tenang. Ini adalah sesuatu yang Bibi Jing telah perintahkan kepadaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya Bibi Jing, kan? Petik 2. Hanya pada saat ini Mu Chen mengangguk. Berpikir tentang itu, dia bergumam, mengapa aku tidak mengajar penatua Sister Lingxi gulungan yang dari seni pagoda besar? Dia merasa sedikit bermasalah tentang masalah pelatihan Lingxi dan menumbuhkan gulungan yin seni pagoda hebat. Meskipun ia dan ibunya tidak ingin Lingxi menjadi pelayannya, gulungan yin akan selalu merasakan penindasan ketika berhadapan dengan gulungan yang. Mu Chen tidak berharap Lingxi merasa tidak nyaman setiap kali dia membantunya dalam masalah ini. Tetap saja, Lingxi menggelengkan kepalanya, menjawab dengan senyum manis. Tidak perlu, aku tahu pikiran kamu. Tenang saja, aku tidak akan memiliki pikiran liar lagi. Lebih jauh, gulungan yang dari seni pagoda hebat bukanlah sesuatu yang dapat dilatih dan dikultivasi oleh siapapun begitu saja. Diperlukan garis keturunan tertentu, aku tidak memiliki garis keturunan klan itu. Jika aku mengolah seluruh seni pagoda hebat, itu mungkin bukan hal yang baik bagi aku. Petik 2. Baik, maka aku harus merepotkan penatua Sister Lingxi, kalau begitu. Hanya setelah mendengar itu Mu Chen menyerah pada pemikiran itu, sebelum dengan tidak sabar bertanya, lalu, apakah kita mulai sekarang? Petik 2. Menggerakkan matanya ke arahnya, Lingxi menjawab, mengapa kamu begitu cemas? Kamu sudah berlatih selama 3 bulan. Beristirahat dan memulihkan tubuh kamu dan kami akan mulai besok. Petik 2. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangguk dan menjawab, itu bagus, aku akan kembali ke wilayah mahasiswa baru. Sebelum menemukan kamu besok, penatua Sister Lingxi. Petik 2. Dengan lembut menggigit bibirnya, Lingxi menjawab dengan suara lembut. Luo Li juga tidak di wilayah mahasiswa baru. Jika kamu kembali, kamu tidak akan memiliki siapapun untuk merawat kamu. Tetap di sini dan istirahatlah untuk hari itu. Aku akan membiarkan Suner membereskan kamar untukmu. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, wajah Lingxi yang manis menjadi sedikit merah muda. Jelas, dia agak terobsesi dengan kebersihan. Selain itu, dia sangat menolak dan tidak mempedulikan laki-laki. Pada hari-hari biasa, bahkan Din Tai Chang dan yang lainnya harus menggunakan transmisi suara dari luar halamannya, karena mereka tidak diizinkan masuk ke dalam. Bahkan, selama bertahun-tahun, satu-satunya laki-laki yang bisa memasuki halaman ini adalah Mu Chen. Adapun membiarkan seorang pria tinggal di sebuah ruangan di sini, itu adalah masalah yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan Mu Chen, dia jelas tidak memperlakukannya seperti orang lain. Mata cerah dan jernih dari pemuda di depannya tampak mampu melemahkan pertahanan di sekitar hatinya. Mungkin ada alasan Bibi Jing dalam hal ini. Namun demikian, dia juga jelas bahwa dia agak senang tentang waktu luang, pembicaraan hangat yang dia lakukan dengannya. Mendengar ini, Mu Chen melongo sebentar, sebelum dengan ragu menjawab, bukankah itu tidak terlalu baik? Meskipun itu tidak banyak baginya sebagai laki-laki, Lingxi, bagaimanapun, adalah kecantikan yang sangat mempesona. Meskipun dia adalah sosok yang agak misterius dalam Akademi Spiritual Surga Utara dan tidak mengungkapkan wajahnya, beberapa siswa veteran lama dari Akademi masih tahu tentang saat ini. Bahkan, di masa lalu, bahkan ada beberapa siswa berprestasi yang berusaha mengejarnya.
Namun demikian, semuanya gagal, karena yang pertama terlalu mempesona. Dengan usianya, dia telah menjadi penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan Din Tai Chang harus memberikan wajahnya. Tingkat kekuatannya tentu sangat tinggi. Bagaimana mungkin para pemarah itu di Akademi Spiritual Surga Utara-Utara ini dapat menarik perhatiannya? Menatapnya dengan tatapan tajam, Lingxi menegang wajahnya yang menyenangkan dan menjawab, seorang sister penatua merawat kakak muda. Bukankah itu bagus? Petik 2. Dengan jawaban ini, Mu Chen secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi, menyebabkannya menggaruk kepalanya sebagai tanda terima. Selama beberapa tahun terakhir, Lingxi selalu sendirian. Meskipun dia terlihat sedingin es, memikirkan hal ini, dia selalu agak kesepian di dalam hatinya. Sudah sulit baginya untuk memiliki seseorang untuk percaya. Mampu menemaninya sudah merupakan hal yang baik. Melihat pengakuan Mu Chen, Lingxi tersenyum manis. Senyum yang benar-benar indah itu menyebabkan bahkan bunga-bunga indah di sekitar rumah bambu menjadi pucat dibandingkan dengan dirinya. Di dalam dunia yang dipenuhi aura spiritual yang mengamuk, semuanya sunyi, sementara angin pun hadir di mana memadat oleh tekanan energi spiritual yang mengerikan. Seluruh dunia tampak tanpa hiasan dan berat. Pada saat ini, di dalam lembah gunung tertentu di dunia yang dipenuhi aura spiritual ini, cairan energi spiritual mengalir turun dari puncak gunung, membentuk danau raksasa di dalam lembah. Awan samar spiritual mist naik dari itu, menyebabkan seluruh wilayah tampak berdenyut seperti dunia abadi, sementara gelombang fluktuasi energi spiritual yang mengerikan terpancar dari danau. Seluruh danau terbentuk dari kondensasi energi spiritual murni, dengan cairan spiritual dalam beratnya sama dengan 1000 ton, menyebabkan gunung hancur menjadi debu di bawahnya. Jatuh. Suara jernih dari semburan air terdengar dari sisi danau ketika cairan spiritual didorong terpisah. Sosok ramping dan cantik muncul dari tengah danau, ketika rambutnya yang terang dan seperti serpihan bertebaran di permukaan air, tampak sangat menyilaukan. Di bawah rambut panjang ada tubuh indah, memikat lembut dan lembut seperti domba. Saat cairan spiritual menetes ke tubuhnya yang memikat, mereka dengan mudah mengalir ke bawah tubuhnya yang seperti satin, menyebabkan riak menyebar ke seberang danau. Meskipun sebagian besar tubuhnya tersembunyi di bawah cairan, itu tidak cukup untuk menyembunyikan bayangannya yang sempurna. Dada yang tinggi, tegak, dan jurang putih yang cantik itu lebih dari cukup untuk membuat semua pria terpesona dan terpana olehnya. Namun demikian, tontonan yang begitu indah jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat dan dihargai oleh pria manapun. Juga, satu-satunya laki-laki yang bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu tidak ada di sini. Mengangkat wajahnya yang indah dan menyenangkan, dia menghembuskan udara yang lembut. Pada saat ini, kulitnya yang seperti batu giok disempurnakan dengan warna merah muda, karena pelatihannya di tempat ini, ditekan oleh jumlah spiritual liquid yang bergunung-gunung. Luoli, kamu telah tinggal di sana selama 3 hari penuh. Tiba-tiba, suara hangat dan lembut terdengar di sampingnya. Membalikkan kepalanya, dia melihat tubuh memikat lain tidak jauh di danau, Susuan. Tubuh memikat yang terakhir ini sangat montok, dengan tubuhnya yang menggerahkan, adil dan mempesona yang lebih dari cukup untuk menyebabkan orang menderita mimisan. Sambil tersenyum, Susuan memandang ke arah Luoli, sementara matanya yang indah berkeliaran tentang sosok memikat yang terakhir, sebelum memberikan suara apresiasi yang lembut. Meskipun mereka berdua berlatih dan berkultivasi bersama, dia selalu membuat perbandingan tubuhnya antara fisik Luoli yang sempurna, yang membuatnya menghela nafas takjub yang tak terkendali. Terlepas dari penampilan, fisik, atau temperamennya, gadis seperti itu agak sempurna dalam semua aspek ini. Saudari senior Susuan juga telah bertahan cukup lama, jawab Luoli dengan senyum tipis. Aku hanya bisa bertahan selama 1 hari. Namun, aku pernah mendengar bahwa Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya telah berlangsung selama 2 hari. Namun, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan kamu, kata Susuan sambil menggelengkan kepalanya. Air di danau seluruhnya terdiri dari cairan spiritual dan beratnya sangat berat. Ingin memasuki kedalaman dasar danau sepertinya membutuhkan seseorang untuk menanggung beban pegunungan pada tubuh mereka saat berlatih dan bercocok tanam. Dalam situasi seperti itu, orang biasanya tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, seseorang harus meninggalkan dasar danau setelah beberapa waktu untuk beristirahat. Jika tidak, tubuh seseorang tidak akan bisa menanganinya. Adapun beberapa hari terakhir pelatihan dan kultivasi,
Kinerja individu Luoli terlalu luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Gadis muda ini yang terlihat lemah dan lemah secara tak terduga memiliki ketangguhan seperti itu. Susuan sangat jelas bahwa setiap detik yang dihabiskan di dasar danau ketika seseorang mencapai batas ekstremnya akan merasakan tekanan yang akan membuat orang marah. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Luoli sebenarnya akan bertahan selama 3 hari penuh. Hasil seperti itu bahkan menyebabkan Shen Changsheng dan yang lainnya merasa rendah diri terhadapnya. Secara alami, dia dan Susuan tidak berlatih dan berkultivasi di tempat yang sama dengan Shen Changsheng dan anak laki-laki lainnya. Pada saat ini, kelompok yang terakhir sedang berlatih di dalam danau liquid spiritual beberapa mil jauhnya. Memberikan senyum, Luoli tidak menjawab ketika tangannya yang seperti batu giok melambai dalam cairan spiritual, dengan lembut menggosok kulitnya yang seperti batu giok yang telah memerah karena tekanan yang menakutkan di dasar danau. Dalam hatinya, dia berpikir tentang apa yang dilatih dan kultivasi Mu Chen sekarang. Seharusnya sudah 3 bulan sekarang. Meskipun itu sangat pahit dan menyakitkan untuk melatih dan berkultivasi di pintu surga utara, dia tahu bahwa pelatihan dan budidaya Mu Chen seharusnya tidak lebih mudah daripada mereka. Memikirkan hal ini, gadis muda itu dengan lembut menggigit bibirnya, sebelum berbicara dengan Susuan. Saudari senior Susuan, aku akan berlatih sekali lagi. Petik 2. Kamu masih pergi. Susuan segera mencengangkan. Berenang menuju Luoli, alisnya berkerut saat dia berbicara. Kamu berlatih terlalu gila. Jika kamu terus seperti itu, bagaimana kamu bisa menahannya? Selama tahun itu, bahkan beberapa senior tidak dapat bertahan saat mereka berada di pintu surga utara, namun mereka bersikeras dengan nyawa mereka demi kontrol, yang mengakibatkan mereka hampir menjadi cacat. Saudari senior Susuan, santai, aku tahu batas aku, jawab Luoli dengan lembut. Mengapa kamu terlalu banyak mendorong? Tanya Susuan tanpa daya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Luoli benar-benar akan mendorong dirinya sendiri begitu keras dalam pelatihan dan kultivasi. Selama periode waktu ini, Shen Changsheng dan kelompok orang lain cukup terstimulasi olehnya. Menjadi laki-laki, daya tahan dan ketangguhan mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Luoli, sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Oleh karena itu, mereka semua mengepalkan gigi mereka dan melanjutkan dengan pelatihan dan kultivasi mereka dalam upaya untuk mengejar Luoli. Ada saat-saat di mana Susuan merasa sangat bingung dengan dorongan Luoli dalam pelatihan dan kultivasi. Namun, dia bisa merasakan bahwa Luoli bukan seorang gadis yang menaruh perhatian dan perhatian ekstrim pada kekuatan. Bahkan, dia tampaknya cukup mudah dipuaskan. Namun, dia memiliki karakter seperti itu akan menjadi ekstrim dalam kesungguhan dan dedikasinya untuk pelatihan dan kultivasi. Mendengar itu, Luoli tersenyum. Dia secara alami tidak bisa berbicara, secara detail, tentang masalah klan Dewa Luo kepada Susuan. Tanggung jawab di pundaknya terlalu berat dengan jutaan warga klan Dewa Luo menunggunya, calon ratu ini untuk datang menyelamatkan mereka. Selanjutnya, ada juga dia. Wajah tampan itu, mata jernih dan cerah, pemuda yang menyebabkan hatinya menjadi diam-diam terpengaruh. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan menjadi ahli absolut, berdiri di depannya untuk memblokir semua badai untuknya. Dia percaya itu dari awal sampai akhir. Namun, dia juga tahu bahwa jalan menuju menjadi seorang ahli absolut penuh dengan duri, cukup untuk menyebabkan orang-orang dipenuhi dengan luka-luka. Dia menyukai senyum Mu Chen, yang dipenuhi kepercayaan diri, yang juga telah menginfeksinya. Karena itu, dia agak takut duri-duri di jalan seorang pakar absolut itu perlahan-lahan akan menghilangkan senyum yang dia cintai. Karena itu, dia ingin melakukan upaya dalam pelatihan. Jika kekuatannya meningkat ke level yang cukup, mungkin akan lebih mudah bagi Mu Chen dengan setingkat. Dia bukan seorang gadis yang tidak akan melakukan satu hal pun di hadapan orang yang dia sukai ketika dia terus memberikan semua untuknya. Mu Chen, aku tahu bahwa kamu memikul banyak hal untuk aku. Namun, aku juga akan membantu kamu. Aku, yang membuatmu sangat mencintaiku. Mengolah gulungan yin seni pagoda hebat. Hari berikutnya, di rumah bambu yang elegan dan tenang, Mu Chen duduk di tempat tidur yang lembut, matanya tertutup rapat saat dia menghirup spiritual ki dunia. Setelah malam kultivasi yang tenang, pikirannya terasa lebih jernih dan segar. Sepotong kecil tekanan yang terbentuk dari 3 bulan pelatihan pahit di dalam wilayah petir telah sepenuhnya dihapus.
Ketuk, ketuk. Sementara dalam pelatihan diam, ketukan yang jelas terdengar dari pintu luar sebelum pintu bagian dalam didorong terbuka. Sebuah kepala kecil muncul, kedua kuncir kudanya tampak sangat imut. Saat matanya yang hitam pekat memandang ke arah Mu Chen yang duduk di tempat tidur, suara yang lembut dan lembut terdengar. Kakak Mu Chen, cepat dan bangun. Penatua Sister Lingxi meminta kamu untuk keluar. Petik 2. Membuka matanya, Mu Chen memandang ke arah gadis kecil yang cantik yang berdiri di luar pintu, sementara pikirannya yang jernih dan segar menjadi jauh lebih santai. Sambil tersenyum, ia membalikkan badan dari tempat tidur, sebelum berjalan ke pintu dan menggosok kepala kecil Suer. Saat gadis kecil itu mengerutkan wajahnya yang kecil ke atas, dia berjalan keluar dari pintu, hanya untuk melihat Lingxi di dalam halaman, berdiri ramping dan anggun, rambut hitam. Panjangnya menjuntai ke bawah seperti air terjun, tampak cantik memikat. Sepertinya istirahatmu cukup bagus, kata Lingxi dengan senyum tipis setelah melihat penampilan Mu Chen yang jelas dan segar. Ikuti aku. Ayo pergi ke tempat latihan dan kultivasi kamu. Tempat itu terhubung dengan satu-satunya arai spiritual konvergen tingkat 1 di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun tingkat ketebalan energi spiritual tidak sepadat bagian dalam arai spiritual konvergen tingkat ke-8, itu cukup sedikit lebih kuat daripada beberapa arai spiritual konvergen kelas 7 lainnya. Petik 2. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangguk, sebelum mengikuti Lingxi untuk memasuki kedalaman pegunungan. Dengan gerakan, mereka berdua muncul di atas puncak gunung yang terbungkus mist spiritual, sebelum duduk di atasnya. Menggenggam seutas rambut hitam, wajah Lingxi yang manis berubah serius, sebelum berbicara dengan suara lembut. Mu Chen, seni pagoda hebat adalah seni kultivasi paling dasar dari klan Bibi Jing, dan cukup sulit untuk melatih dan mengolahnya. Meskipun kamu memiliki hubungan keturunan dengan Bibi Jing, itu tidak dapat menjamin bahwa kamu dapat berhasil melatih dan mengolah gulungan Yin dan Yang. Petik 2. Dalam pelatihan, aku tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Namun, kamu harus berjanji kepada aku bahwa jika sesuatu yang salah terjadi, kamu harus segera berhenti. Jangan paksa itu. Petik 2. Melihat kesungguhan di wajah Lingxi yang dicintai, Mu Chen serius mengangguk sebagai balasan. Melihat ini, Lingxi menggenggam tangannya yang seperti batu giok bersamaan saat dia mengganti segel tangannya. Detik berikutnya, cahaya putih samar terkondensasi di dalam telapak tangannya saat sinar kecemerlangan memancar keluar, mengandung warna yang mirip dengan cahaya bulan. Saat sinar kecemerlangan perlahan terkondensasi bersama-sama, mereka berubah menjadi pagoda bercahaya putih yang bersinar dalam sinar putih kecemerlangan. Pagoda yang bersinar itu tampak agak indah, berkilauan sambil mengeluarkan perasaan yang unik dan misterius. Melihat pagoda bercahaya putih yang akrab, Mu Chen merasa sedikit terkejut dan heran. Ini muncul persis sama dengan pagoda yang dia dapat mengembun dari dalam tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah warna dan fluktuasi yang sama sekali berbeda memancar darinya. Jika pagoda yang muncul dari Mu Chen sengit dan sombong, pagoda putih bercahaya yang muncul dari tangan Lingxi tampak sangat lembut dan tertutup. Berkonsentrasi dan fokus. Raungan terdengar dari Lingxi, menyebabkan sentakan dalam pikiran Mu Chen saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Tiba-tiba, Lingxi menunjuk jari rampingnya keluar, menyebabkan pagoda bercahaya putih berubah menjadi sinar cahaya putih saat mengikuti sepanjang jarinya ke kepala Mu Chen. Dengan kecepatan yang sengit, itu masuk dalam pikiran Mu Chen. Bang! Saat itu ketika cahaya putih memasuki pikiran Mu Chen, ledakan sepertinya meledak dalam benaknya. Informasi aneh dan misterius memancar keluar seperti air banjir, sebelum berubah menjadi garis demi garis mnemonik budidaya samar dan misterius. Ada Yin dan Yang dalam Buddha. Ketika Yin dan Yang berpotongan, mereka membentuk Buddha besar. Suara nyanyian yang tampaknya kuno terdengar di dalam pikiran Mu Chen, menyebabkan mnemonik kultivasi yang orang biasa tidak mampu memahami mengalir ke hati Mu Chen. Pada saat ini, pikiran Mu Chen mulai perlahan-lahan tenang, tenggelam ke dalam mnemonik kultivasi yang rumit dan samar. Nyanyian kuno tampaknya bergema cukup lama, namun tampaknya hanya berlangsung sesaat. Dengan nyanyian kuno, pikiran Mu Chen mendapatkan kembali kejelasannya, dia mulai merenung beberapa saat ketika baris demi baris mnemonik rumit teringat dalam benaknya. Setelah beberapa saat, tangannya perlahan berkumpul untuk membentuk segel. Kali ini, segel tangan agak berbeda dari yang dia buat saat melatih dan mengolah seni pagoda hebat. Namun, samar-samar orang bisa melihat ada beberapa sisa yang serupa. Bang!
saat Mu Chen perlahan-lahan membentuk segel tangannya, pagoda putih bercahaya di dalam tubuhnya yang dikirim oleh Ling Si bergetar saat membelah, sebelum segumpal cahaya putih naik dari dalam, memasuki meridian Mu Chen. Itu adalah untaian energi spiritual. Apa yang membedakannya dari energi spiritual lainnya adalah cahaya teduh yang dibawanya. Tampak seperti cahaya bulan tumpah, itu mengikuti garis meridian Mu Chen yang beredar di sekujur tubuhnya. Sama seperti energi spiritual berwarna putih beredar di sekitar meridian Mu Chen, ia menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya benar-benar gelisah. Tampak seolah-olah mereka telah menerima semacam hisapan yang tidak dapat dikendalikan, mereka berusaha untuk bergegas keluar dan melahap untaian energi spiritual berwarna putih ini. Tenang, gunakan mnemonik untuk menyingkat benih yin. Petik 2. Sementara Mu Chen kaget dengan perubahan yang tak terduga ini, tiba-tiba, raungan lembut terdengar di dalam benaknya, menyebabkan kejutan mengguncang hatinya. Dengan tergesa-gesa, dia dengan paksa menekan agitasi energi spiritual. Mengontrol untaian energi spiritual berwarna putih dengan pikirannya, dia dengan paksa mengedarkannya dengan cepat dalam mnemonik yang mengalir di jalur meridiannya. Setelah sirkulasi energi spiritual berwarna putih, ukurannya tumbuh semakin kecil. Namun, warna dan kilaunya tampak semakin cerah dan berkilauan. Selain itu, Mu Chen dapat merasakan bahwa setelah setiap revolusi, ia secara bertahap dapat mulai mendapatkan kendali atas untaian energi spiritual berwarna putih itu. Perasaan dingin terasa sedingin es, menyebabkan pikirannya tampak jernih dan cerah. Mengembun, ketika ukuran dudukan berwarna putih energi spiritual menyusut ke ukuran minimum absolutnya, raungan rendah dan sengit terdengar dari hati Mu Chen. Detik berikutnya, sinar putih cahaya mekar keluar. Setelah bubar, satu titik cahaya putih diam-diam melayang di dalam, muncul seperti biji. Mu Chen menghela nafas lega. Ini adalah langkah pertama pelatihannya. Selama dia berhasil menyingkat benih yin, dia benar-benar akan dapat menggabungkan yin dan gulungan yang dari seni pagoda besar. Dari itu, ia akan dapat menyingkat energi spiritual yang terdiri dari yin dan yang. Jiwa ilahi yang duduk di dalam aura Sea mengangkat tangan kecilnya. Dengan isyarat lembut, setitik cahaya putih langsung melolong di meridian tubuh Mu Chen. Mengebor langsung ke aura Sea, itu melayang di hadapan jiwa ilahi, berputar ketika berputar di tempat. Meludahkan gumpalan udara putih, jiwa ilahi membentuk segel tangan, yang bukan dari gulungan yang seni pagoda hebat, tetapi gulungan yin. Bang! Saat jiwa ilahi di dalam tubuh Mu Chen membentuk segel tangan gulir yin, kekuatan hisap yang kuat langsung meletus dari dalam tubuhnya. Ketika ini terjadi, kabut spiritual padat langsung melonjak keluar, menghapuskan langit. Mengubah menjadi sinar energi spiritual, mereka melolong, sebelum menuangkan tanpa henti ke tubuh Mu Chen. Gumpalan kecemerlangan putih samar terpancar dari tubuh Mu Chen, muncul agak lembut dan dingin. Itu adalah fluktuasi energi spiritual yang sama sekali berbeda dari yang terpancar dari Mu Chen sebelumnya. Ketika energi spiritual itu memasuki tubuh Mu Chen, mereka beredar di sekitar meridiannya, langsung berubah menjadi untaian energi spiritual berwarna putih, sebelum akhirnya tercurah ke sit yin kecil berwarna putih yang melayang-layang di hadapan jiwa ilahinya. Saat terus bertambah besar, Mu Chen memerintahkan dua jenis energi spiritual untuk bergabung bersama. Dia membutuhkan mereka untuk mencapai tahap keberadaan bersama. Jika tidak, untaian energi spiritual berwarna putih itu akan menjadi makanan bagi energi spiritual hitam yang ada di dalam tubuhnya. Hanya ketika putih dan hitam bisa mencapai keseimbangan barulah mereka bisa bergabung dengan sempurna. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan Mu Chen adalah untuk memelihara dan memperkuat benih yin. Namun, itu jelas masih membutuhkan sedikit waktu. Untungnya, Mu Chen masih punya 3 bulan penuh waktu untuk melakukannya. Setelah menyerap dengan gila-gilaan untuk periode waktu itu, ia harus dapat memelihara yin itu benih. Di luar, Ling Si memandang ke arah Mu Chen, yang dengan rakus menyerap energi spiritual dunia, sebelum mengangguk. Dari kelihatannya, benih yin Mu Chen sudah berhasil dikondensasi. Langkah selanjutnya adalah dia merawatnya. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas memancar keluar dari arah spiritual konvergen peringkat ke-8 harus cukup untuk mempercepat langkah ini. Namun, ingin berhasil mengembangkan seni pagoda hebat ini sepenuhnya tidak sesederhana itu. Secara alami, itu hanya bisa bergantung pada Mu Chen. Namun, saat ini dia perlu melakukan beberapa persiapan. Kilatan samar bersinar dalam mata indah Ling Si.
Mengambil nafas, dia berdiri, dan dengan gerakan tubuhnya yang mempesona, dia melesat ke udara. Suara mendesing. Ruang di sekelilingnya mulai melengkung dan berubah ketika beberapa sosok muncul darinya. Mereka tepatnya Din Tai Chang, Penatua Zutian dan 4 penatua duduk surgawi lainnya. Penatua Lingxi ini adalah hal-hal yang kamu minta, kata Din Tai Chang, mengirim senyum ke arah Lingxi. Dengan gelombang lengan bajunya, beberapa sinar cahaya melesat ke arah yang terakhir, sebelum berhenti di depannya, melayang. Jika seseorang ingin melihat lebih dekat, orang akan melihat benda-benda aneh yang menyerupai papan catur dan kulit kura-kura di antara sinar-sinar itu. Barang-barang itu harus menjadi alat spiritual yang unik. Meskipun mereka tidak memiliki atribut ofensif yang kuat, mereka mengandung kemampuan unik. Melihat secara detail ke arah alat spiritual itu, Lingxi mengangguk, sebelum berbicara dengan lembut. Terima kasih banyak, Din. Namun, aku mungkin perlu menyusahkan kamu semua untuk membantu selama periode waktu ini. Petik 2. Mendengar itu, Penatua Zutian dan penatua lainnya saling menatap ketika keraguan muncul di mata mereka. Lagi pula, sejak mengenal Lingxi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar yang terakhir meminta bantuan mereka. Apakah ini untuk Mu Chen? Tanya Din Tai Chang dengan senyum tipis, menunjuk ke arah Mu Chen, yang saat ini terbungkus dalam energi spiritual yang menghapuskan langit. Melihat itu, Lingxi dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, Mu Chen sedang berlatih seni. Namun, begitu dia berhasil, mungkin dirasakan oleh beberapa orang. Karena itu, aku akan membutuhkan kekuatan kalian semua untuk menyelimuti arai spiritual untuk mengisolasinya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Din Tai Chang dan yang lainnya langsung melongo. Dia akan dirasakan oleh beberapa orang. Orang seperti apa yang tangguh itu? Mampu merasakan sesuatu hanya dengan berkultivasi dalam beberapa seni. Ini adalah masalah yang diperintahkan kepadaku oleh Bibi Jing. Aku harap kamu bisa bekerja sama sepenuhnya dengan aku dalam hal ini, Din, kata Lingxi dengan wajah serius. Mendengar dua kata, Bibi Jing, wajah Din Tai Chang dan yang lainnya menjadi agak serius. Hari itu, karena ibu misterius Mu Chen, kejutan yang memberi mereka sangat berat. Karena mereka adalah instruksinya, mereka secara alami tidak akan berani mengabaikannya. Tenang, Penatua Lingxi. Mu Chen adalah murid Akademi Spiritual Surga Utara kami. Terlepas dari masalah apapun, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Din Tai Chang menjawab tanpa bertanya lagi. Sejak penampilan ibu misterius Mu Chen, itu menunjukkan bahwa yang terakhir memiliki latar belakang yang cukup. Namun, tidak menjadi orang yang penasaran, Din Tai Chang tahu bahwa mengetahui beberapa hal mungkin bukan hal yang baik. Mendengar itu, Lingxi tersenyum tipis, sebelum membungkuk hormat. Lingxi, terima kasih semuanya. Petik 2.